واتباعها ونور الأبصار وضيائها وقدر الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hassani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hassani wa Husani ila Al-Imamain Al-Jalilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di juz 5 surah An-Nisa. Ayatnya 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. May yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa memberikan syafaat yang bagus antara sesama manusia, yakun lah, maksud syafaat itu berarti pertolongan, ya istilahnya saling menolong, memberi pertolongan kepada orang lain. Yakul lahu nasibun minha, maka baginya bagian dari pahala. Bisa berbiha, disebabkan syafaah tadi. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan mukhalifatan lahu yakul lahu nasibun minal wizr. Sebaliknya, orang yang memberi syafaat dengan syafaat yang jelek, maka kebalikannya itu akan menjadi beban dosa baginya disebabkan syafaat tadi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Subhanahu wa taala Maha muktadiran wa yujazi. Maksudnya muqita itu artinya membalas setiap orang apa yang dia amalkan. Kalau kau bikin bagus, dibalas bagus. Kau bikin jelek, dibalas jelek. Allah membalas segala sesuatu apa yang kau amalkan. Makanya di muka bumi ini tak usah macam-macam. Hidup sementara, kelakunya macam-macam. Dikira Allah tak balas tuh, karena zalimin orang, ambil hak orang, menyakiti orang. Dikira Allah tak balas. Wa kana Allahu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu apapun itu pasti dibalas sama Allah. Kita wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba.
huyitum bitahiyyah, ketika kalian diberi salam atau ucapan selamat dengan satu ucapan selamat seperti disampaikan kepada kalian, salamun alaikum, assalamualaikum atau salamun alaikum, boleh. Fahayyu bi ahsana minha, maka berilah ucapan selamat untuk membalasnya bi ahsana minha, dengan yang lebih bagus. Di Quran ini dengan yang lebih bagus, bi antaqulu lahu alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang mau cakap assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi, udah oke, dah lebih. Ini namanya ahsana minha, atau dilebihkan lagi wa barakatuh. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi ketika kau diberi salam, ucapan selamat dengan satu ucapan, maka balaslah dengan yang lebih bagus dari ucapan salam yang orang ngasih salam ke kita. Jadi assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau di Arab sana biasanya begitu. Itu sudah mendapat ahsana minha. Kan dia tiga nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Salam, rahmat, berkah, tiga kan. Keselamatan atas kalian, assalamualaikum. Jawabnya dua, waalaikumsalam warahmatullahi, bagimu keselamatan dan rahmat Allah. Ini sudah ahsana minha. Cuma kalau lebih bagus lagi, tambahin lagi wabarakatuh, jadinya 31. Nah, 21 dengan 31 jelas. Itu Quran. Aurudduha bi an taqulu lahu kama qala ay al wajib ahaduhuma wal awalu afdal. Ataupun balas dengan ucapan yang serupa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Alamak peluki, dia ngasih 3, kita balas 1. Tak, jadi kalau minimal tuh syarat sama rata. Terus kalau dia dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita macam mana nak lebih? Jawab aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kasih duit. Nah, lebih kan? Ya tak? Iya, gitu caranya. Kok bingung nak cari pahala? Tak susah. Macam mana? Iya, kalau assalamualaikum, dalamnya waalaikumsalam warahmatullahi, dah lebih. Dia ada assalamualaikum warahmatullahi, masih jawab lebih bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawab sama, tambah kasih duit, selesai. Tetap kita menang. Nah, orang cerdas ini gampang menang. Kita lanjutkan. Jadi boleh, yang wajib dijawab persis sama, yang bagus dilebihkan. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menghitung atas segala sesuatu. Muhasiban wa jazi alaih wa minhu raddus salam. Jadi Allah menghitung segala sesuatu, Allah hitung, termasuk dan membalasnya, termasuk menjawab salam. Menjawab salam. Kalau di tempat kita ini orang salamnya gak peluki-peluki. Kalau di Arab sana, masya Allah, kenal tak kenal, assalamualaikum. Assalamualaikum, tak kenal pun assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmah. Biasanya gitu mereka jawabnya. Mesti dilebihkan, sering lebih banyak dilebihkan. Itu perbahalan. Kita tak tahu gara-gara salam itulah timbangan kita di akhirat nanti. Umumnya mestinya datar. Gara-gara salam, menjawab salam satu jadi lebih berat kebaikan. Nah,
sekecil apapun itu akan dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa khassati sunnatu al-kafira wal mubtadi'a wal fasiqa wal muslima ala qadil hajah wa man fil hammam wal akil ala yajibu ar-raddu alaihim bal yukrahu bi ghairil akhir fi ghairil akhir wa minhu raddus salam. Dan sunnah ya, secara sunnah nih, secara hukum sunnah tidak wajib menjawab salam kepada satu orang kafir, maka tidak boleh. Kemudian wal mubtadi', orang ahli bid'ah, Syiah ahli bid'ah, jawab salamnya nggak wajib. Wal fasik, orang fasik, jawab salam tidak wajib. Tengok kalau kita pakai hukum global, jawab salam wajib, ya kan? Ya kan? Tetapi itu secara hukum global. Apabila secara terperinci menjawab salam itu hukumnya macam-macam. Ada yang tak boleh, itu untuk orang kafir, ya, bukan tidak wajib lagi. Kemudian enggak wajib untuk orang ahli bid'ah, ya, jadi antaranya ahli bid'ah, orang Syiah atau ahli bid'ah. Kemudian fasik, wah, kalau orang fasik ini mohon maaf banyak, ya kan? Orang yang tak mau sholat, suka mabuk, apa segala macam, ini orang fasik namanya. Secara hukum, secara mendetail, menjawab salam mereka enggak wajib. Orang lagi mabuk, Assalamualaikum Pak Kiai, umpahnya dia, waduh gawat, ada Bang Ijal lewat, Assalamualaikum Pak Ustaz, lagi mabuk, ini bisa jawab. Dikit main dia, main apa, judi tak apa, main. Bang Ijal lewat, Assalamualaikum Pak Ustaz, biasa gitu tak? Iya. Jadi ada semacam salam tapi nggak serius gitu, macam ada unsur ngejeknya dan sebagainya, seperti itu. Nggak wajib dijawab, nggak wajib dijawab. Jadi nak main-main aja, nak menggoda saja sebetulnya, nak menggoda saja. Tapi kalau orang awam bawanya pokoknya jawab salam itu pasti wajib. Enggak, ada terperincinya, ini diantaranya. Terus ada lagi, wal muslim alal qadil hajat, menjawab salam yang disalamin lagi buang hajat, ya kan? Rumah ada tamu, dia lagi buang hajat. Tapi kalau ada orang salam dari luar, dia dengar Assalamualaikum, dia lagi buang hajat, Waalaikumsalam, tak boleh kan? Jangan jawab. Lagi buang hajat, tak jawab. Kalau apa ini malah kalau di WC kalau ada lapal jalannya malah nggak boleh, haram. Terus waman fil hammam, yaitu orang di hammamnya apa, tempat pemandian. Jadi zaman dulu itu, kalau sekarang nih hampir kalau kita pikir-pikir ini macam kolam renang inilah, kolam renang ini disebut hammam. Jadi kalau di zaman dulu itu memang ada tempat khusus orang di kampung, dia ada tempat mandi sama-sama di situ. Nah, ada kamar-kamarnya gitu, mandi. Nah, itu hammam. Zaman sekarang kata-kata hammam ini kemudian beralih, artinya udah hammam tuh dari kata tempat mandi air hangat, gitu, pemandian air hangat. Nah, tapi sekarang ini udah berubah, bahasa al-hammam itu disebut dengan kamar mandi. Di kamar mandi. Kalau kita artikan di sini di kamar mandi, jadi hukumnya di kamar mandi. Sedang di kamar mandi tidak wajib menjawab karena tidak pas. Kalau hammam diartikan hammam yang zaman dahulu, yaitu tempat pemandian umum,
Pokoknya posisi lagi mandi lah, sedang mandi. Karena memang zaman dulu mandi mungkin di rumah ini susah nak bikin kamar mandi apa segala macam, air susah. Ini zaman dulu, zaman sekarang senang. Wal akil, orang yang sedang makan di ulu salam lagi, Assalamualaikum, mulut ni mesti ada nasinya. Waalaikumsalam, nyambur semua kata dekat depan. Nanti dulu sabar, telan dulu semua baru jawab. Ini tidak langsung dijawab, dia mulut penuh lagi, bersepai semuanya nasi di depan. Itu tidak wajib langsung ya, makan dulu selesai baru waalaikumsalam. Wal akil fala yajibu raddu alaihim bal yukrahu bi ghairil akhir. Maka kalau di sini malah al-imam mengatakan di hukumnya makruh, tidak diperinci. Tidak diperinci. Kalau makruh berarti jadinya menjawab salamnya orang kafir makruh, menjawab salam di kamar WC sedang kalau tidak jadinya makruh. Ini tidak diperinci hukumnya. Wallahu a'lam. Ayat berikutnya. Sebenarnya. Wa yuqalu lil kafir wa alaika. Sekarang kita di tempat kita nih, kan kita banyak non muslim nih. Saking akrabnya kita dengan mereka, ya. Mereka dah sering dengar assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka sering dengar. Bahkan ya karena tak tidak Tuhan mereka pun ke kita assalamualaikum, kan gitu. Orang-orang muslim saking akrab, dia dengar kita udah assalamualaikum. Terus macam mana aku nih? Diam? Atau mana? Menjawabnya cukup wa'alaika. Itu saja, wa'alaika. Wa yuqalu lil kafir wa'alaika. Tadi alaika atasmu tak tahu, bukan tahap apa tak tahulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum keselamatan atas kamu. Kemudian baliknya wa alaika atas kamu. Wallahu a'lam, pokoknya atas kamu, terserah Allah lah. Dia iman ke, kalau dia tak iman ya tak tahulah kita. Jadi makanya sebetulnya mendoakan orang yang tidak muslim, orang kafir itu memang tidak boleh. Di antaranya mendoakan itu adalah salam, gitu kan? Itu adalah mendoakan salam. Yang sampai hari ini ya namanya manusia lah, banyak pro kontra. Tapi kalau kita lihat daripada pendapatnya para ulama-ulama ini, ulama-ulama yang terdahulu sahabat saleh, orang-orang saleh, mereka menjaga. Jadi kadang-kadang kita jangan sok toleransi. Sekarang salam saja tak boleh, yang sifatnya secara umum, semacam mengucapkan selamat tapi untuk hari raya tertentu. Itu kan sama kan, selamat dengan assalam kan sama gitu. Misalnya begitu. Terus apa namanya, kenapa? Apa memang wajib kita mengucapkan? Kan tidak. Dan mereka pun tidak menuntut. Makanya ketika Nabi Ibrahim ingin mendoakan ayahnya Azar, Allah tidak memperbolehkan. Karena status kekafirannya. Ya kita kata itu lebih hati-hati aja. Pakai kata-kata lain, kenapa memang harus mengucapkan selamat hari ini saja? Enggak harus. Tidak harus. Kalau kita bilang selamat assalamualaikum saja tidak boleh, yang secara umum, apalagi satu yang khusus. Apalagi ya ada aja yang membolehkan, ya terserah. Kita nih otomatis yang lebih hati-hati itu yang lebih bagus. Terus kita
Apa kita dapat kalau kita mengucapkan pun? Kita tidak mengucapkan pun sama saja juga. Mereka pun tidak memaksa kita untuk sampai mengucapkan begitu, enggak ada. Biasa-biasa saja. Kita hanya kadang-kadang terlalu kayak toleransi gitulah tadi kebablasan. Yang terbaru toleransi kemarin tak tahu jadi tak azan maghrib diganti running techno. Tak tahulah. Toleransi kebablasan sampai wallahu a'lam. Seorang tokoh Muslim kita nak cakap bingung. Orang tawadu itu ada tempatnya, ya. Tawadu itu ada tempatnya. Rasulullah tidak bertawadu dengan Abu Jahal. Rasulullah itu sayyidul mutawadhi'in, adalah pemimpinnya orang-orang yang tawadu. Kalau kita berbicara tentang tawadu, Rasulullah ini pemimpinnya orang-orang yang tawadu. Tapi Rasulullah tidak akan bertawadu dengan Abu Jahal. Rasulullah tidak akan bertawadu dengan Abu Lahab. Tidak. Tidak. Karena apa? Kemuliaan Islam, kemuliaan kenabian ini. Apakah kita lebih tawadu dari Rasulullah? Ya tidaklah. Itu. Jadi tidak sampai derajat seperti itu tawadu. Tidak bisa. Terasa kita menghinakan syariat Islam itu sendiri. Gitu. Kalau kita orang biasa terserah, tapi kalau kita sudah bawa label tokoh Muslim, itu tidak pantas. Itu tidak pantas, dan orang Muslim sakit hati. Dalam arti apa? Karena Anda ini wakil loh. Anda sebagai figur tokoh Muslim. Jangan sampai kayak begitu. Katanya saya tuh kaget waktu dengar cium tangan katanya. Yang kata orang itu, saya kalau memang iya betul, ya mohon maaf lah. Gampangannya Rasulullah tidak bertawadu dengan Abu Jahal. Padahal Rasulullah itu orang yang paling tawadu di seluruh dunia. Tidak ada yang lawannya Rasulullah. Jadi tawadu itu ada tempatnya. Tawadu kok dengan orang kaya? Ya salah. Tawadu ini ada tempatnya, gitu loh. Tawadu dengan orang kaya, yang kau tambah dihinakan. Anda bawa agama, Anda tawadu dengan orang kaya, tidak pas. Anda menghinakan, meletakkan agama di bawah harta. Anda meletakkan agama di bawah dunia. Agama itu harus di atas. Bukan karena kitanya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jangan kita rendahkan. Rasanya hati tidak terima. Kalau orangnya mungkin orang biasa, pakai topi, pakai celana jin, hantam engkau lah. Anda tidak mewakili Muslim, tokoh Muslim, gitu. Tidak membawa agama Islam di pundak. Wa yuqalu lil kafir wa alaika. Tentang masalah menjawab salam aja kayak begini. Adab juga. At-takabur alal mutakabir sedekah. Ya, takabur dengan orang yang sombong sedekah. Jadi enggak ada orang sombong kita tawaduin. Orang sombong ditawaduin. Salah pasang. Jadi ada tempatnya masing-masing. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mengumpulkan kalian min kuburikum ila atau fil yakni fi yaumil qiyamah.
Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian dari kubur-kubur kalian, dibangkitkan, dikumpulkan nanti di hari kiamat. La raiba fih, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi hadisa, dan siapakah orang yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala perkataannya. Jadi kita besok mati, dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar. Pasti la raiba fi, betul tak yakin? Yakin tak? Kadang iman-iman ini sedang di mulut aja, dipikir-pikir, nanti kita ini dihidupkan kembali. Jadi tanah yang pertama sekali terbelah nanti di dunia ini, itu adalah makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makam yang tanah yang pertama terbelah di hari kebangkitan. Makamnya Rasulullah terbelah. Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disusul ahli baki, ya, ahli baki. Di sana ada kuburan baki di sebelah Masjid Nabawi, itu mereka. Kemudian mereka kuburannya terbelah berdiri, hidup semuanya. Kemudian disusul dari penduduk Mekah. Nah itu Karimun tak tahu nomor berapa, tapi dapat antrian juga. Kalau nak dibangkitkan dulu bersama dengan Rasulullah, ya berdoa minta mati di Madinah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang kepingin mati di Madinah maka mintalah, berdoalah. Rasulullah SAW. Dajjal tidak sampai ke sana. Dan nanti hari kebangkitan penduduk Madinah yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti. Masya Allah, macam mana kita nih? Keimanan kita ini kadang-kadang mikir, iya tak? Nah itu yang bahaya itu. Membangkitkan manusia dari kubur itu kalau secara ilmu apa kita bilang, zahir, secara ilmu akal, secara akal itu akan lebih mudah daripada menciptakan manusia sebelum Adam menjadi Adam. Ya susah lah, tak ada apa-apanya. Contoh Nabi Adam, macam mana nak bikin dengan tanpa ada apa-apa? Pertama sekali, dengan umpamanya kuburan, di situ masih ada tulang belulang dia. Tentu ini kan sudah ada bibitnya istilahnya. Secara akal saja itu akan lebih mudah. Yang pertama saja terjadi, ya, yang pertama saja terjadi, Allah menciptakan manusia dari yang tidak ada apa-apanya, tahu-tahu jadi Nabiullah Adam. Kemudian Nabiullah Adam, dari Nabiullah Adam Allah menciptakan Sayyidah Hawa. Jadi kemudian dari mereka berdua ini turun temurun. Jadi punya anak itu pun heran, macam mana bisa jadi keras tulang kayak gini. Macam mana bisa jadi? Emang bisa jadi tulang, dari mana tulang datang kok bisa keras? Nyawa tuh kok bisa masuknya dari mana, masukannya kapan? Kita sendiri tak ingat, kita sendiri tak tahu. Itu hal yang sebetulnya di luar akal kita. Adanya kita di dunia ini itu sebetulnya tak masuk akal. Tak masuk akal. Makanya nanti ketika hari kebangkitan itu macam tak masuk akal lagi. Tapi mikir-mikir, orang dah mati, tulang belulang nggak hidup lagi. Dulu tak ada tulang, tak ada apa Nabiullah Adam jadi, apalagi yang sudah banyak tulang belulang. Itu berpikir secara zahirnya itu begitu, untuk menguatkan keimanan kita itu, menguatkan, meyakinkan diri kita, nggak ada yang mustahil. Sekarang contohlah kambing. Kita lihat kambing, kita tahu lembu. Ada enggak sampai hari ini seorang profesor, ahli biologi, ke kimia, ke apa, membikin seekor kambing? Mulai dari zaman dulu sampai detik ini, profesor pangkat berapa lantaklah, ada enggak mereka itu bisa bikin seekor kambing? Mana ada bisa? Tak ada yang bisa kan? Ada yang bisa. Di Amerika ada orang
profesor bisa bikin kambing seekor? Tak ada yang bisa. Tadi dari silikon ke, dari tanah ke, tak nyambung. Benda daging ini macam mana nak bikin pun tak ada yang bisa, ya kan? Itu membuktikan itu kan sesuatu yang tak masuk akal. Kita keberadaan kambing itu, ya semacam kita juga manusia, ini tak masuk akal bisa jadi. Ini macam mana nih? Tak masuk akal. Karena sampai hari ini tidak ada orang bisa menciptakan. Berarti kita hidup di dunia ini memang dari yang tidak masuk akal. Cuma karena terbiasa orang punya anak, punya cucu, punya cicit, terus macam dia biasa kayak masuk akal, padahal tak masuk akal. Ya buktinya itu orang suruh bikin kambing satu aja tak bisa. Sekarang umpamanya contoh ada orang bisa bikin kambing, orang bengak, kau tak masuk akal kau bisa bikin, tak mungkin kau bisa bikin, orang bilang. Karena ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kebangkitan besok terjadi seperti itulah. Walaupun itu tak masuk akal, memang kita harus yakin, karena kita ini pun adanya tidak masuk akal. Walamma raja'an nasu min Uhudin ikhtalafan nasu fihim faqala fariqun uqtulhum faqala fariqun la fanazala fama lakum bil munafiqina bi'ataini wallahu arkazahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ayat ini turun ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Uhud, balik dari perang Uhud. Perang Uhud ini perang terbunuhnya Sayyidah Hamzah. Yang membunuhnya adalah Wahsy namanya, hamba sahayanya Hindun. Waktu itu Hindun belum masuk Islam, dan jantungnya Hamzah itu dimakan sama Hindun, istrinya Abu Sufyan, sebelum masuk Islam. Nah, jadi belah dadanya, ambil jantungnya, seperti itu. Itu terbunuhnya waktu itu di perang Uhud. Kalau kita sekarang yang haji, yang umrah, ziarah ke Uhud tuh ada makamnya. Di situ makam Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotak gitu kata-kata. Ini ayat ini turun ketika pulang dari perang Uhud. Dan pada waktu itu di perang Uhud ini kan ada orang-orang munafik ini kan ikut perang juga. Ketahuannya orang ini munafik atau tidak itu ketika di medan perang. Nampak dia pemata semangat, pengecut, ngajak balik. Nah, nampak dia. Jadi ini ketika perang Uhud ini kocar kacir kaum muslimin, ya. Kaum muslimin kocar kacir ketika Rasulullah berwasiat kepada para pemanah, kalian jangan turun dari gunung ini sampai mendapat perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya ternyata ketika ini macam dah menang nih turun. Nah, itulah puncak daripada berbalik keadaannya. Jadi akhirnya bahasa yang ini ya orang Islam pada waktu itu mengalami kekalahan. Tapi bahasa yang ininya tidak kalah, cuma mundur mengatur strategi. Akhirnya memang tunggang langgang. Fanazala famalakum masa'nukum sirtum fil munafikin fi'atain firqatain wallahu arkasahum raddahum bima kasabu minal kufri wal ma'asi aturiduna an tahdu man adallallah ta'udduhum min jumlatil muqtadin wal istibhan fil mawdi'an lil inkar wa may yudlillah falan tajid lahu sabila. Ketika pulang dari perang Uhud, kaum muslimin ini terpecah menjadi dua di dalam untuk menyikapi orang-orang munafik. Setelah ketahuan munafiknya, yang satu firqah mengatakan uktulhum, bunuh saja mereka ini orang-orang munafik. Bunuh,
Mereka ini orang munafik itu kan orang kafir pura-pura Islam. Bunuh saja mereka. Waqala farikun la, sebagian yang lain bilang jangan, tak usah, mereka tak usah kita bunuh. Dan nampak orang munafik itu kalau diajak perang nampak dia, makanya mengganggu dia. Cuma kaum muslimin nggak kompak pada waktu itu. Akhirnya ada yang bilang bunuh, ada yang bilang tidak. Itu namanya musuh dalam selimut. Itu payah. Kemudian turunlah ayat ini, famalakum fil munafiqina fi ayatin. Maksudnya kenapa kalian nih di dalam menghadapi orang, menyikapi orang-orang munafik menjadi dua kelompok? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah Subhanahu wa taala menolak apa-apa yang mereka lakukan. Maksudnya walaupun mereka jihad, Allah tak akan terima jihadnya orang-orang munafik. Orang munafik itu jihad dengan Rasulullah, sholat jamaah belakang Rasulullah, tapi pembengak, penipu, munafik. Allah menolak amal mereka. Aturidun an tahdu man adallallah. Apakah kau menginginkan memberi hidayah orang yang Allah sesatkan? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan falan tajida lahu sabila, maka engkau tidak akan menemukan jalan untuk dia mendapat petunjuk. Kalau Allah dah mengendaki sudah tak bisa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.